dia berbrewok, dia menggunakan baju kerajaan Belanda, tiba-tiba ngomong sama si Dina, Evi, apapun yang terjadi kamu jangan sampai kamu berhubungan dengan orang pribumi yang ada di Indonesia. Jadi Dina ini, ya kan, dia merasakan menjadi seorang yang bernama Evi. Nah, bapaknya ini melarang agar Evi tidak berhubungan dengan orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Merdeka! Gitu, karena masih di nuansa Agustusan gitu kan, saya mengucapkan kata merdeka ini. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia, ya kan, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri merasakan kemerdekaan gitu. Kemerdekaan dari doa saya, mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo rezekinya lancar. Amin. Amin. Ya, yang belum menikah didekatkan dengan jodohnya. Amin. Wah, kenceng banget nih. Semua pasukan yang ada di sini kalau masalah jodoh didekatkan, wah ya aminnya kenceng banget nih. Ya kan? Pokoknya semuanya mudah-mudahan yang lagi sulit ini diberi kemudahan untuk melangkah di kehidupan selanjutnya. Amin. Gitu ya. Amin, 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 amin. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana gitu ya. Jelas, harus jelas, di kolom komentar harus jelas gitu. Saya yang bingung kayak gini, Mas maaf baru komen kayak gitu. Ini akhirnya saya malah justru, wah ini nggak sering nonton ini kakak ini gitu. Jadi saya pengen kakak-kakak semuanya yang hadir gitu, absen gitu. Jadi saya biar tahu gitu, oh ini namanya ini gitu. Karena udah banyak sekali yang saya datangi dan akhirnya kita jumpa gitu. Saya datang ke kota mana akhirnya saya jumpa gitu. Nah, saya pengen buat kalian semua yang ada di rumah yang lagi nonton channel Rian Agus Widodo ini menyertakan nama dan nama kota kalian semuanya, oke? Nah, buat teman-teman di rumah yang belum nge-save nomor WhatsApp saya, inilah nomor WhatsApp saya. 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang. 085870433336. Tiganya 4 kali gitu. Yang terlambat ketika saya mengucapkan, monggo silakan di pause gitu kan ya. Di pause di bagian di mana saya menyertakan nomor gitu. Monggo silakan di pause gitu. Oke? Nah, di cerita kali ini masih ada sangkutannya dengan 17 Agustusan. Masih ada gitu. Jadi saya juga nggak habis pikir, ternyata di hari kemerdekaan juga ada sebuah cerita mistis gitu. Kiriman dari subscriber juga. Ceritanya seperti apa? Jadi seperti ini ceritanya. Ada salah satu perempuan gitu, yang dimana dia weton lahirnya sama dengan putri seorang raja di salah satu kerajaan di Belanda gitu. Wetonnya ini sama, hari lahirnya ini sama, tanggalnya segala macam sama, dan bisa dikatakan dia adalah reinkarnasinya. Wow. Akan tetapi, ya kan, perempuan yang menjalani reinkarnasi tersebut gitu kan ya, separuh dari hidupnya gitu kan ya, dia menjadi perempuan yang ia jalani sekarang. Separuh hidupnya dia harus menjalani rangkaian kisah hidup kelamnya, kisah hidup dulunya, sampai dia ini bingung, aku ini siapa? Kok separuh dari hidupku aku ternyata seorang anak raja. Aku ini seorang anak raja yang dimana kisah hidupku itu dulunya ini kelam ternyata. Seperti apa kisahnya? Terus ada apa hubungannya sama kemerdekaan 17 Agustusan gitu kan ya? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Dina. Dina ini hidup dengan bapak, ibu, ketiga adiknya, dan satu nenek gitu. Satu nenek ini justru malah dari ibu gitu. Nah, neneknya Dina bisa dikatakan dia ini kayak orang pinter. Nah, kita sebut saja neneknya Dina ini namanya Mbak Surti. Bisa dikatakan Mbak Surti ini, beliau ini sering dimintain tolong sama warga-warga sekitar. Mulai dari hitungan hari gitu ya, ketika ada hajatan atau mungkin warga ini mau mengadakan acara apa. Dan banyak orang-orang yang sakit ini datang ke tempatnya Mbak Surti. Tak hanya itu,
Mbak Surti juga pandai mengolah jamu-jamu. Ini kenapa? Keluarga Mbak Surti, keluarga di Dina gitu kan ya, ini terkenal. Oh putunya Mbak Surti, oh keluarganya Mbak Surti. Justru malah terkenalnya Mbak Surti ketimbang bapak ibunya Dina. Gitu. Nah karena Dina anak pertama dari 4 bersaudara gitu kan ya. Mbak Surti karena dia hidup sendirian walaupun ini rumahnya ini ada di belakang rumahnya Dina. Mbak Surti ini justru malah rumahnya ini ada di belakang rumahnya Dina. Bahkan rumah Mbak Surti justru malah menghadap ke perkebunan. Tak jauh dari situ sungai. Jadi kayak saling punggung-punggungan, saling membelakangi. Nah, di tengah-tengah rumah itu ini ada sumur gitu. Di tengah-tengah antara rumahnya Mbak Surti sama rumah keluarga Dina, ini ada sumur gitu. Jadi ketika ngisi bak mandi, karena ini cerita memang zaman dulu ya gitu kan ya. Jadi ketika ngisi bak mandi, ini ada tempat penampungan air yang mengarah ke kamar mandinya Mbak Surti gitu. Kalau di tempat kita jenenge kolah ya Mas Lutfi. Namanya kolah gitu. Kolam yang berisi air untuk mandi sama kolam yang berisi air untuk mandi di keluarganya si Dina gitu. Jadi kalau di tempat saya zaman dulu itu jenenge ngangsu gitu. Di daerah saya ngambil air gitu, menimba air. Ini kalau ngisi harus dua-duanya. Karena apa? Ada 2 rumah saling memunggungi, saling membelakangi. Rumahnya Mbak Surti dan rumahnya keluarganya Dina. Di sini saya menjelaskan, Mbak Surti ini kan hidup sendirian. Ini yang membuat Mbak Surti ngomong sama ibunya Dina. Dok, si Dina biar hidup sama Mbah, biar bantuin Mbah. Ini dari kecil seperti itu, diminta seperti itu. Ini yang membuat Dina akhirnya deket dengan Mbak Surti, membantu bikin jamu, membantu bikin apa segala macam. Nah, seperti itu. 4 bersaudara antara Dina dan adik-adiknya. Ini yang lahirnya paling aneh adalah Dina. Anehnya kenapa? Dia lahir tepat di malam Jumat Kliwon. Nah, lahirnya Dina ini paling susah ketimbang adik-adiknya. Bahkan sempet ketika ibunya Dina melahirkan Dina ini proses melahirkan, ibunya Dina detak jantungnya ini sudah berhenti. Detak jantungnya ini udah berhenti. Akan tetapi anehnya Dina ini bisa lahir. Walaupun kondisi sulit, Dina ini bisa lahir. Kurang lebih 3 menit. Normalnya manusia 3 menit nahan nafas ini pasti udah ngap-ngapan, udah apa segala macam. Bahkan mungkin bisa pingsan gitu kan ya. Ini Dina lahir, ibunya ini sudah 3 menit tidak ada nafas segala macam, dipastikan sama Mbak Surti. Mbak Surti ini bisa dikatakan di situ sebagai dukun bayi. Dia megang denyut nadi anaknya. Ini bisa dikatakan udah nggak ada. Udah wafat. Akan tetapi entah kenapa, keajaiban atau apa gitu kan ya, ini tiba-tiba anak perempuannya Mbak Surti, ibunya Dina, tiba-tiba dia ini muntah, hidup kembali. Saat itu disaksikan warga. Ini ngomongin Mbak Surti, kalau Mbak Surti ini punya kelebihan. Mbak Surti ini punya kelebihan yang membuat para warga ini sering sekali untuk datang ke situ meminta bantuan. Dan Mbak Surti tidak pernah yang namanya menarifkan. Ketika ada orang mau khitan atau apa, ngitung hari, atau ada orang mau nikah atau apa, atau ada orang sakit atau apa, ada orang butuh jamu atau apa, Mbak Surti tidak pernah menarifkan, seikhlasnya. Tidak ngasih juga tidak apa-apa. Akan tetapi memang pengertian warga saja gitu kan ya. Ketika warga ini memang butuh pertolongan atau apa, ini memang mereka ini juga ngasih ke Mbak Surti gitu. Nah, ini yang membuat berjalannya waktu, Dina ini lebih dekat dengan Mbak Surti. Nah, di cerita yang kiriman ini sampai yang namanya Dina gitu kan ya, yang namanya Dina ini kita sebut saja Dina, memanggilnya Mbak Surti ini bukan sebutan Mbah, melainkan Emak gitu. Manggilnya ini Mae gitu, bukan Mbah malah. Karena Dina memang dari kecil saat dipinta sama Mbak Surti gitu kan ya, ini udah deket lengket banget. Bahkan cucu-cucu yang lain justru malah kurang deket dengan Mbak Surti. Nah, Dina ini selalu dibilangin sama Mbak Surti, "Kowe iki lahir paling aneh. Kamu lahir yang paling aneh. Ibumu sempat meninggal. Jantung berhenti, nafas pun berhenti. Kamu itu anak yang tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya anak-anak yang lain ini lahir. Jadi Mbak yakin kamu itu punya kemampuan. Besok kalau Mbah udah gak ada, kalau Mae udah gak ada, kamu bakal bisa bantuin warga-warga. Kamu bisa membantu mereka.
ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Ini Dina dari kecil ini udah sering dikasih tahu seperti itu. Nah, berjalannya waktu, ini Dina semakin dia ini tumbuh gitu kan ya. Ketika dia ini di sekolah gitu kan, dari SD, ini masuk SMP gitu. Dia ini selalu dijadikan pemimpin gitu. Pemimpin dalam arti apa? Jadi kayak pemimpin upacara, yang harusnya ini tugasnya cowok gitu kan ya. Ini diambil alih sama Dina. Karena berjalannya waktu, berjalannya tumbuhnya Dina ini menjadi anak yang tomboy. Anak perempuan yang tomboy. Hampir kayak laki-laki. Bahkan ini di setiap gengnya, ini isinya justru malah banyak laki-lakinya. Dan Dina ini selalu disegani. Rata-rata gitu kan ya. Ini kan perempuan biasanya kan selalu disampingkan atau apa ketika di sekolah gitu kan ya. Ini enggak. Justru malah Dina ini dijadikan pemimpin. Ketika ada apa-apa, ribut-ribut apa, segala macam, Dina ini paling depan. Kalian enggak pada becus. Biar aku yang di depan. Ketika sekolahan rusuh atau apa segala macam, Dina selalu di depan. Sering sekali Dina ini membuat onar gitu kan. Ini yang membuat orang tua Dina ini dipanggil ke sekolah. Pak, Bu, ini Dina seperti ini, sering berantem seperti ini. Bahkan murid laki-laki ini nggak pada berani sama Dina. Akhirnya Dina ini sering ditegur ketika di rumah. Bapak ibunya Dina ini ngomong, "Nah, kamu kan perempuan, yo selayaknya perempuan aja. Jangan seperti itu, sering berantem apa-apa, ibu bapak nanti dipanggil ke sekolah." Alah, mereka aja yang cengeng, Bu. Baru Dina bentak, udah lapor lah, apalah segala macem. Jawaban Dina selalu seperti itu. Ini menandakan kalau Dina ini bukan seorang perempuan yang penakut. Justru malah dia seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Nah, tak hanya itu, di sekolahannya, walaupun Dina ini terkenal bandel segala macam, Dina ini selalu terpilih. Ketika ada lomba-lomba apa antar sekolah, Dina ini selalu dipilih. Itulah Dina. Gitu. Perempuan muda yang tomboy, dia pemberani, dia selalu melindungi teman-temannya ketika teman-temannya ini merasakan kesulitan atau apa. Ini hidupnya padahal sama mbahnya yang biasa ia panggil emak gitu. Mbahnya ini selalu bilang sama Dina, "Pesen mbah satu, kamu punya sesuatu yang memang anak seumuran kamu, sewajarnya kamu, ya, ini nggak punya keahlian seperti kamu. Kamu punya mata batin. Kamu itu peka terhadap hal-hal yang memang tak kasat mata." Ya mbah. Nurutnya justru malah sama mbahnya ketimbang ibu bapaknya. Ini karena saya bilang tadi dari awal gitu kan, Dina ini sering deketnya sama mbah gitu. Akan tetapi mbahnya ini tidak lupa mengajarkan sopan santun. Mak yang disebut mak gitu kan ya. Ketika ada orang pesen jamu atau apa, Dina memang melayaninya ini dengan penuh kelembutan. "Nggih, Bude, pesen jamu nopo? Oh, buat ini ya Bude ya, nanti tak bikinin ya Bude." Dina ini bisa gitu, numbuk jamu, numbuk rempah-rempah yang nanti diolah menjadi jamu. Memang dari dulu gitu sudah terlihat kalau Dina ini suka pelajaran yang memang bukan pelajaran hitung-menghitung gitu, kayak matematika gitu kan ya. Nah, Dina lebih seneng pelajaran sejarah. Dia lebih antusias ketika mendengarkan salah satu guru gitu kan ya menerangkan pelajaran sejarah, mulai dari perang Diponegoro gitu kan ya. Ini tentang zaman-zaman penjajahan Belanda gitu kan, menuju kemerdekaan. Dina ini lebih antusias mendengarkannya. Sampai pada akhirnya ketika pelajaran sejarah, ini Dina ini selalu mendapatkan nilai paling tertinggi. Sampai-sampai Pak Amin ini manggil Dina. Pak Amin adalah salah satu guru sejarah. Kita sebut aja namanya Pak Amin. Pak Amin ini manggil Dina ke ruangannya Pak Amin. "Bapak salut sama kamu, Nak. Jiwa nasionalis kamu ini benar-benar hebat. Kamu peduli akan sejarah. Negara ini butuh anak yang seperti kamu. Bapak harap kamu ini bisa menularkan rasa nasionalisme kamu ke teman-teman kamu yang lain agar mencintai sejarah." Ini Pak Amin ini percaya sama Dina. Dina ini hanya menjawab, "Iya Pak. Dina tertarik banget Pak sama apa yang ada di negara kita Pak. Perjuangan para pahlawan Pak. Dina senang banget Pak sama pelajaran itu." Nggak tahu kenapa gitu kan. Ini kan banyak mata pelajaran hanya pelajaran sejarah yang Dina ini seneng banget. Ini sampai Dina ini menanyakan kepada Mbak Surti, "Mbah, dulu piye toh Mbah, zaman penjajahan kayak gini. Mbak Surti pun menceritakan, "Dulu kehidupan seperti ini. Saat Mbah seumuran kamu, Mbah merasakan pahitnya seperti apa." Mbak Surti pun menceritakan.
Ini yang membuat Dina ini semakin senang, semakin sayang, semakin cinta terhadap tanah air. Berjalannya waktu, ya kan, berjalannya waktu, Dina ini akhirnya ini naik ke kelas 3. Nah, yang saya bilang awal, Dina ini seorang perempuan yang tomboy gitu kan ya. Nah, pada saat Dina ini masuk ke kelas 3, ternyata ini kelas 1, 2, dan 3 ini diwajibkan untuk ikut karnaval gitu. Sampai sekarang ini masih berjalan ya, mudah-mudahan jangan sampai yang saya takutkan, sampai sekarang ini saya takutkan di era yang sekarang ini nanti karnaval hanya yang mengikuti hanya beberapa orang saja, atau mungkin beberapa warga, atau mungkin beberapa sekolah saja. Saya pengen terus menerus, karena apa? Ini mengingatkan gitu, mengingatkan kita tentang sejarah bagaimana pahlawan merebut kemerdekaan gitu. Sejarah pahlawan kita ini berjuang. Saya berharap mudah-mudahan karnaval ini jalan terus. Nah, buat teman-teman di rumah gitu kan ya, ini di tempat kalian ada karnaval nggak sih? Monggo silakan ditulis di kolom komentar, biar saya seneng. Oh, ternyata di daerah ini masih ada, daerah ini masih ada, daerah ini masih ada gitu. Terus kalian ini jadi apa lagi gitu kan? Monggo silakan upload foto kalian gitu. Misalkan kalian jadi pejuang, atau kalian mungkin jadi apa-apa segala macam, karena memang ini momennya 17-an. Kalian bisa tag ke Instagram saya @dodosinjo, nanti saya repost ulang gitu. Instagram saya ini @dodosinjo ya. Kalian repost, Mas kemarin saya jadi ini loh, biar saya nanti repost. Tujuan saya ini membuat agar tahun depan masih ada terus menerus ada karnaval gitu. Yang saya takutkan gitu, karnaval ini nanti akan habis. Ini yang saya takutkan. Menghargai jasa para pahlawan terus tiba-tiba hilang, ini yang saya takutkan di bagian itu gitu. Nanti nggak ada rasa saling menghormati gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu Dina ini kan anak yang tomboy, harusnya dia ini menjadi seorang pejuang atau apa gitu kan ya. Ketika didandanin baju apa pejuang, atau mungkin dia pahlawan, seorang pahlawan, atau mungkin yang kayak Ibu Kita Kartini atau apa segala macam gitu kan ya, atau mungkin tokoh-tokoh wanita yang lain gitu yang pada saat itu memperjuangkan Indonesia. Kita pikir seperti itu, ternyata tidak. Justru Dina nggak tahu kenapa ketika mau diadakan karnaval, Dina justru memilih dia ini ingin menjadi noni Belanda. Ini yang jauh dari karakter Dina. Sampai Pak Amin, guru sejarah ini mengulang lagi ke Dina pertanyaan. Dina, yakin kamu mau jadi noni Belanda, nak? Bapak pikir kamu ini mau jadi pahlawan perempuan? Atau apa gitu, Dina? Enggak, Pak. Dina kenapa tiba-tiba tertarik jadi noni Belanda ya, Pak? Boleh kan, Pak? Ya boleh sih. Akan tetapi emang Dina nggak pengen, nak, jadi pahlawan siapa, seperti tokoh siapa? Enggak, Pak. Dina pengen jadi perempuan yang dimana di situ perempuan ini adalah sosok noni Belanda, Pak. Aneh. Di sini nih mulai ada tanda-tanda aneh. Horornya di mana, Mas? Di sini dimulai. Nggak tahu kenapa Dina ini justru melihat banyak buku-buku gitu, buku-buku sejarah. Dia melihat pakaian-pakaian yang dikenakan noni-noni Belanda. Ketimbang dia ini dirias untuk menjadi pahlawan perempuan atau apa segala macam, dia nggak mau. Dia malah justru pengen jadi noni Belanda. Nah, singkat cerita, pada akhirnya Dina ini pulang, ngomong sama ibu bapaknya. Pak, Bu, nanti ada acara karnaval. Dina ini dipilih untuk ikut karnaval juga. Ada beberapa teman-teman Dina yang memang sudah mendapatkan kostum. Ada teman-teman Dina yang menjadi inilah. Akan tetapi nggak tahu kenapa Dina pengen jadi noni Belanda. Ibu bapaknya juga bingung. Akan tetapi mereka juga senang. Senangnya kenapa? Selama ini gitu kan ya, Dina ini kayak anak cowok, main sama anak-anak laki-laki, mainan laki-laki lah. Nah, di sini ibu bapaknya ini senang. Kamu yakin mau didandanin ibu bapak jadi seorang putri Belanda gitu? Iya, Pak, Bu, Dina pengen seperti itu. Ibunya saking senangnya nih. Oh, anakku yang perempuan ini gitu kan ya, sekarang udah mulai seneng nih menggunakan baju-baju perempuan. Noni Belanda kan perempuan gitu kan, anak dari kerajaan Belanda gitu kan. Nah, saat itu ibunya saking senengnya, ibunya ini pergi ke pasar. Ibunya pergi ke pasar gitu kan ya, belanja. Ini nanti dijahit seperti ini, nanti ini dijahit seperti ini. Nanti rambutnya ini seperti ini kan. Nanti dikasih pita seperti ini, seperti ini. Ibunya seneng banget, ngomong sama suaminya juga, bapaknya si Dina. Mas, nanti dibikin kayak gini ya, Mas. Nanti Dina pasti cantik sekali, kayak putri kerajaan. Ya, Bu, Bapak juga seneng banget.
Karena apa? Ini nggak disangka-sangka Dina malah memilih sosok perempuan. Perempuannya noni Belanda lagi, bukan seorang pejuang atau apa yang mengenakan kebaya atau apa, enggak. Justru malah Dina pengen dengan busana noni Belanda. Setelah udah belanja segala macam, ini diukur bajunya Dina gitu kan ya. Dina pun dibawa ke tempat penjahit untuk pengukuran baju segala macam, fitting gitu kan ya. Nah, saat itu Dina ini memilih benar-benar sesuai dengan apa yang ia lihat di foto. Dia lihat di foto gitu kan ya. Foto itu ada di sebuah buku sejarah gitu kan ya. Yang seperti ini aja. Penjahitnya pun nurut gitu. Sampai penjahitnya ini, kok tumben Mbak Dina ini pengen kayak seorang putri gitu. Dina malah diem. Iya, pokoknya Dina maunya yang kayak gini. Dibuatkanlah baju noni Belanda. Nah, sebelum karnaval, ibu bapaknya Dina ini mengajak Dina ini memperlihatkan nih, kan udah dicoba nih pakaian, udah dicoba sama si Dina gitu kan ya. Mbak biar lihat, mak biar lihat, kamu kasih lihat sana belakang. Nah, diajak nih Dina ke belakang. Nah, pada saat itu mbahnya Dina, Mbah Surti yang biasa disebut mak gitu, sedang menumbuk jamu. Kaget melihat Dina menggunakan busana noni Belanda. Ya ampun, putune mbah koyo anak londo, seperti anak Belanda, seperti anak perempuan Belanda. Dipeluk sama mbahnya. Ini pakaian buat apa toh, Nduk? Buat karnaval, Mbah. Nanti acara karnaval Dina pakai pakaian ini, Mbah. Iya, Mbah pengen lihat. Mbah pengen lihat putune mbah ini karnaval. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu tibalah hari karnaval gitu. Yang memang di situ ini per kelas ini sudah menyewa satu tukang foto gitu. Zaman dulu ini fotonya ini namanya tustel ya Mas Lutfi ya. Jadi ini harus nunggu di afdruk dulu gitu. Nanti di afdruk dulu, ini berapa hari kemudian baru foto itu jadi. Seperti itu. Nah, di kelas Dina ini menyewa tukang foto, kita sebut saja namanya Mas Yono gitu. Nah, Mas Yono ini karena memang Dina ini dia seorang pemimpin di kelasnya, Mas Yono ini langsung berhadapan dengan Dina gitu. Dina ngomong sama Mas Yono, Mas, pokoknya semua siswa-siswi segala macam yang ikut karnaval ini nanti difoto satu persatu gitu, atau nanti kalau ada momen-momen yang bagus diambil ya Mas. Iya Mbak Dina. Mas Yono pun mengiyakan, setuju gitu. Nah, karena memang Mas Yono ini tugasnya untuk memfoto rombongannya Dina, jadi Mas Yono hanya fokus di rombongannya Dina gitu. Singkat cerita, tibalah hari karnaval. Mbahnya Dina, keluarganya Dina ini semua sudah nunggu di pinggiran jalan, di mana Dina ini sudah menggunakan pakaian noni Belanda. Nah, pas di barisan Dina gitu, keluarganya Dina ini langsung melambaikan tangan. Dina ngadep sini nak, Dina ngadep sini nak. Dina, mak pengen lihat nak, mak pengen lihat. Gitu kan ya, Dina langsung melambaikan tangan gitu, menyapa seluruh warga gitu yang menonton acara karnaval tersebut gitu. Nah, sepanjang perjalanan gitu kan ya, ini banyak sekali orang-orang yang melihat kostum-kostum di tempat Dina, kostum-kostum di kelasnya Dina, kostum-kostum yang dipakai di rombongannya Dina ini paling unik sekali gitu. Paling uniknya kenapa? Sangat lengkap. Ada yang jadi pahlawan inilah gitu kan, layaknya karnaval seperti apa gitu kan ya. Nah, hanya salah satu siswa yang mencolok itu adalah Dina. Barisan dari sekolah manapun ini udah jalan gitu kan ya. Yang menjadi seorang noni Belanda ini hanyalah Dina. Yang lain ini nggak ada. Yang lain ada yang jadi tukang jamu lah, yang lain ada jadi petani, yang lain ada jadi pejuang, yang lain ada jadi di situ jadi tentara, yang lain jadi seorang presiden gitu. Tapi Dina ini satu-satunya yang menjadi noni Belanda, hanya Dina. Di tengah-tengah perjalanan, karena memang rutenya ini mengitari kotanya Dina gitu kan ya, Dina ini melihat pabrik gula gitu. Dina ini melihat pabrik gula peninggalan Belanda. Nah, pada saat itu Dina ini punya temen, karena Dina ini memang orang yang tomboy gitu kan ya. Teman-temannya kan banyak kan laki-laki nih. Nah, sampingnya Dina gitu, Dina ini mempercayakan untuk barisannya ketika ada apa-apa, kelelahan atau apa, ini Wawan yang ngurus gitu. Nah, Dina ini ngomong sama si Wawan, Wan, kamu lihat nggak? Apa Din? Itu loh, ada pabrik gula peninggalan Belanda. Gimana Wan? Kalau nanti kita udah muter selesai, kita ngomong sama Mas Yono tukang foto itu. Ngomong apa Din? Kita minta nanti kita foto di situ. Kamu kan pakai pakaian pejuang itu. Kita nanti foto di situ. Itu banyak loh perumahan-perumahan peninggalan Belanda.
kalau kita foto di situ kayaknya bagus buat kenang-kenangan. Aku nurut aja sama kamu, soalnya kalau nggak ngiyain apa kemauan kamu, bahaya soalnya. Udah nurut aja. Iyo, aku manut sama Mbak Noni Belanda. Wawan ini ngikutin, karena kalau kemauan Dina nggak diturutin, ini bahaya. Dina ini bisa ngamuk di rombongannya gitu. Ngamuk dalam artian ini Dina ini bisa maki-maki pasukannya gitu, maki-maki gengnya. Wawan nurut, aku manut aja kemauan kamu. Singkat cerita, setelah muter panjang gitu, setelah muter panjang kan kembali lagi ke sekolah nih, gitu kan. Kembali ke sekolah, ini sudah jam 5 sore gitu. Memang startnya ini kurang lebih dari setelah asar gitu kan, ya muter gitu ya. Ini kembalinya ini udah jam 5 sore, bahkan lebih gitu, bahkan lebih. Jam 5-nya ini jam 5 lebih, hampir mau setengah 6. Nah saat itu Dina ini ngajak Wawan, Wan, nemuin Mas Yono yuk, ayo nemuin Mas Yono. Nah, akhirnya setelah Mas Yono ini memfoto satu persatu yang ikut karnaval, fotonya ini di sekolah gitu kan ya. Nah, Dina ini ngomong sama Mas Yono, boleh nggak Mas minta tolong nanti kita tambahin deh Mas ongkosnya. Apa toh Dina? Jadi gini Mas, saya dan Wawan pengen Mas foto di pabrik gula itu kan ada perumahan Belanda Mas, peninggalan zaman dulu Mas. Saya sama Wawan pengen foto di situ. Enggak nih Mas, cuma Dina yang pengen foto di situ. Wan nurut sama aku. Iya Mas, kami berdua pengen foto di situ Mas. Kira-kira piye Mas? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau masuk ke situ kan harus izin. Ada security-nya segala macem. Nanti nggak repot. Nanti malah nggak dibolehin atau apa. Dina bilang, Mas, masalah seperti itu sangat gampang sekali Mas. Tinggal terobos lewat pagar mana pasti ada Mas lubang. Yang penting kita ini bisa foto di situ dan Mas dapat uang. Udah Mas tenang aja. Ya wes kalau kayak gitu. Nah, setelah memfoto-foto itu otomatis nih, ini udah setengah 6 maghrib. Nah, Mas Yono ini bilang, ini harus pakai pencahayaan Mbak. Apa nggak besok pagi aja? Udahlah Mas, sekarang aja. Besok pagi kalau disuruh pakai pakaian kayak gini, aku males Mas. Udah sekarang aja. Ini sudah setengah 6 posisinya. Singkat cerita langsung menuju ke pabrik gula itu. Udah mau mendekati maghrib kan berarti gitu. Memang Dina sengaja gitu. Ini kalau masih sore, security-nya masih patroli atau apa, pasti nggak dibolehin. Ini sampai dia ini terobos-terobos pagar. Ada pagar kawat gitu kan ya. Dina ini sampai terobos-terobos sama si Wawan. Begitu juga Mas Yono si tukang foto. Gitu. Nah, setelah berhasil gitu Bos, setelah berhasil melewati pagar berduri, ini sampai lewat gorong-gorong gitu. Gorong-gorongnya ini besar karena peninggalan Belanda saat itu, ya kan? Nah, Dina lewat itu. Dina lewat situ, begitu juga dengan Wawan disusul dengan tukang foto gitu kan ya. Mereka ini langsung menuju ke salah satu rumah yang menurut mereka ini paling jauh di antara pos penjagaan security. Dan perumahan-perumahan yang lain ini banyak yang sudah dihuni orang gitu. Misalnya kayak pegawai dari pabrik itu gitu kan. Nah, Dina memilih salah satu rumah yang paling ujung, di mana rumah itu ini tidak ditinggali orang, tidak ditempati orang, dan rumah itu paling besar. Dina langsung mengajak Wawan dan satu tukang fotonya. Mas, cahayanya masih aman kan? Masih Mbak, saya bawa lampu-lampu juga kok Mbak. Ya udah Mas, saya cari tempat-tempat dulu yang bagus. Wan, masuk rumah ini Wan. Ih, jangan ngeri kok tempatnya. Ini sebentar lagi maghrib loh. Udah nggak apa-apa Wan, ayolah. Akhirnya, ya kan? Ini karena Wawan memang nggak mau, Wawan pengennya difoto di depan rumah aja gitu kan ya. Dina ini justru yang masuk. Anehnya, nekatnya Dina ini masuknya ini lewat jendela rumah yang memang jendelanya ini juga besar. Kalau untuk ukuran sekarang, ini ukuran pintu rumah, jendelanya aja segitu gitu kan. Rumah peninggalan Belanda ini kan kayu-kayunya, jendelanya ini kan besar-besar gitu kan ya. Dina lompat di situ. Dia ini pengen nyari situasi di dalamnya yang bagus gitu kan. Ternyata di dalamnya ini kotor, sudah banyak debu-debu. Suasana sangat mencekam, tidak ada cahaya sama sekali kecuali dari lampu utama gitu. Jadi di pabrik itu kayak ada mercusuar yang memang di situ lampunya ini muter nih untuk menyinari lingkungan yang ada di situ, perumahan-perumahan yang ada di situ. Ada penjaganya juga. Nah, kadang ada cahaya, kadang enggak gitu kan ya. Berarti Dina ini nekat dia masuk ke dalam itu. Nah, si Wawan asik-asikan foto. Ayo Mas, mumpung cahayanya masih Mas. Tapi hati-hati Mas, nanti ada penjaganya yang lihat Mas.
Mas, foto mas, foto mas, foto mas. Nah, sedang asik-asik foto seperti itu, nggak terasa azan maghrib. Mas, teman saya di mana Mas Yono? Lah, saya nggak ngerti Mas. Lah teman sampean mana? Aduh, Dina, Wawan nyari. Kemana ini Dina? Dicari nih di pinggiran-pinggiran rumah, di belakang rumah, dan di situ Wawan kaget. Nah, di belakang rumah ini ada rel-rel kereta api. Kereta api kalau di daerah saya ini zaman dulu ini namanya sepur gitu. Kereta api yang bahan bakarnya ini dari kayu, peninggalan zaman Belanda. Nah, itu rel-rel kereta api ada di situ banyak. Nah, rel kereta api itu kalau ditelusuri, ini tembusnya ini kayak penjara-penjara, kayak sel-sel, ya, sel-sel tahanan, akan tetapi sekarang digunakan untuk menyimpan kayu-kayu bahan bakar. Ini yang namanya Wawan ini nyari Dina, ini nggak ketemu-ketemu. Mas Yono, tadi Dina kemana yo Mas? Lah mana saya tahu Mas, saya juga nggak ngerti. Ayo Mas Wawan ikut Mas, ayo Mas, nyari Mas, Dina. Saat itu karena memang mereka juga ketakutan, hawa sudah mulai mencekam. Posisinya ini udah habis maghrib juga. Mereka berdua nyari nggak ketemu-ketemu. Malah justru Wawan melihat beberapa bayangan yang Wawan ini sampai bingung, itu Dina bukan. Bayangan itu berwarna hitam, sekelebatan gitu dia lewat. Las. Mas, tadi itu bayangan Dina bukan Mas? Lah, saya nggak ngerti kok Mas. Mas Yononya ini malah justru bilang sama Wawan gitu kan ya. Padahal kan Wawan ini kan masih anak SMP. Mas Yono justru malah dia ini kalau di umurin gitu kan ya. Dia ini udah lulusan SMA, baru-baru lulus SMA lah gitu lah. Mas Yono ini bilang ke Wawan, Mas Wawan, kok semakin serem Mas kalau makin malam kayak gini. Nah tapi Dina belum ketemu Mas. Sebentar Mas, saya cari dulu. Dina. Nyari ke daerah situ semua. Dina ini nggak ada. Dina nggak ditemukan sama sekali. Nah mereka bingung kan. Saking mereka paniknya karena udah habis maghrib juga gitu kan ya. Mereka berdua tak ada pilihan lain. Mas Yono bilang, Mas Wawan, maaf ya Mas, aku sendiri ngeri Mas. Aku yang kayak gini-gini ngeri Mas. Mending kita lapor sama petugasnya pabrik ini Mas. Kita lapor sama security-nya. Udah, kalau kita ini sudah ceroboh Mas, mending kita jujur. Nah, Wawan juga takut juga gitu kan ya. Akhirnya datang laporan nih sama security-nya. Kita sebut saja namanya Pak Teguh. Pak Teguh langsung memarahi mereka berdua. Lah kalian ini ngapain? Udah nggak izin. Kalian asal terobos. Terus udah gitu kalian ajak perempuan ke rumah itu. Kalian tahu nggak? Rumah yang paling pojok itu, rumah yang paling besar itu rumah itu angker. Banyak setannya, banyak penunggunya. Lah kok kalian itu malah nekat ke situ? Ya Pak, maafin kami Pak. Soalnya memang si Dina, teman kami itu memang dia ini orangnya ini nggak bisa diomongin Pak. Dia pengen foto-foto di situ dan kita udah nyari muter-muter nggak ada Pak. Hah? Kalian ini malah nambah PR saya. Saya ini udah jatahnya mau pulang. Akhirnya karena memang Pak Teguh ini mau pulang, jadi dia nunda pulang nih. Nah sebenarnya Pak Teguh ini shiftnya ini udah habis, dia harus pulang gitu kan. Nah akan tetapi karena memang di situ ada masalah, Pak Teguh menunggu satpam yang akan menggantikan jam tugas dia gitu. Kita sebut saja namanya Pak Nanang. Pak Nanang ini ada anak foto-foto di situ, nggak izin sama saya. Ya. Nah sekarang anaknya ini malah hilang. Lah kok bisa? Nah seluruh staf-staf yang belum pada pulang di situ ya kan, ini dikerahkan untuk mencari Dina. Kunci rumah pun udah diambil, dibuka ruang-ruang itu, ruang yang dimana Dina ini masuk ke dalam rumah itu. Ini sama sekali Dina tidak ditemukan. Di ruang 1, 2, 3 segala macam nggak ada Dina di situ. Dina, Dok, kamu kilo. Udah tahu loh, udah mau malam kayak gini, kamu masuk ke rumah kayak gini. Dok, Mbah, numpang ya Mbah. Saya mau nyari anak ini loh Mbah. Ada anak warga sini loh Mbah. Mau foto-foto tapi kayak gini loh Mbah hilang. Nah, Pak Nanang, Pak Teguh ini sampai ngucap seperti itu. Bilang sama mungkin penunggu di situ, Mbah, permisi Mbah. Kami lagi nyari anak yang nekat datang ke sini Mbah. Dina tidak ditemukan. Udah muter-muter ke tempat sel, ke tempat apa semua dicari tidak ada. Bahkan sampai deket di cerobong asapnya, itu kan ya, di pabrik gula kan ada cerobong asap yang besar. Di daerah situ tidak ditemukan.
Pada saat itu yang dilakukan Wawan gitu kan, karena sudah tidak mau menemukan Dina, Wawan izin sama Pak Teguh, Pak tak ngomong sama keluarganya, Pak. Iya, keluarganya harus nemuin saya. Ini kurang ajar namanya. Kalau masuk ke daerah seperti ini izin. Ada security-nya kok. Kamu bilang sama orang tuanya, tak temoni, biar saya ketemu sama orang tuanya. Saya mau ngomong. Ini kalau dibiarkan seperti ini, anak-anak zaman sekarang ini gak ngerti yang namanya kulo nuwun permisi. Gak tahu rumah ini itu angker. Ya Pak. Nah, Wawan ketakutan. Datanglah nih menemui orang tua Dina. Orang tua Dina yang nunggu, ya kan? Dipikirnya ada kegiatan lagi di sekolah. Kok jam segini belum pulang? Semua ngumpul di rumah Dina, menunggu Dina pulang. Ternyata yang datang justru malah Wawan. Bahkan itu sudah habis Isya. Wawan sambil ngos-ngosan dengan pakaian pejuangnya dia. Dia masih menggunakan pakaian pejuang kan. Nah, Wawan ini mengabarkan kepada orang tua Dina, begitu juga dengan neneknya Dina yang ada di situ nungguin Dina. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam. Monggo, ada apa ya nak? Pak, Bu, Mbah, saya Wawan, saya temennya Dina. Lah, Dina nih mana? Kok belum pulang? Kami pengen foto bersama sama Dina. Ini ada tetangga yang punya kamera. Nah, zaman dulu nggak semuanya orang punya kamera. Zaman dulu sangat sedikit sekali, itu pun pakainya tustel. Fotonya ini jadinya ini bisa seminggu, 2 minggu gitu. Harus diafdurkan dulu gitu. Nah, pada saat itu Wawan pun menceritakan kepada bapak, ibu, dan mbahnya Dina. Wawan menceritakan dengan ketakutan. Didampingi juga sama Mas Yono. Gitu, Mas Yono juga ikut tanggung jawab soalnya. Karena Pak keuangan Dina juga belum bayar. Saat itu juga Wawan ini menceritakan, Pak, Bu, Mbah, tadi tuh pulang kita ini mampir ke pabrik gula. Dina ini pengen foto-foto, maksa saya untuk nemeni. Nah, ini termasuk Mas Yono yang disuruh moto-moto. Tapi Dina saat itu nekat masuk ke rumah salah satu peninggalan Belanda. Setelah itu Dina hilang, Mbah, Pak, Bu. Saya bingung. Security udah marahin kami. Kita nyari muter-muter, Dina hilang. Semua panik. Lah, kok bisa? Lah, kamu itu kok nggak ngelarang? Kamu itu kan temennya. Saya takut. Orang Dina itu galak kok. Saya takut nggak ngerti apa-apa. Saya juga pasti udah ditungguin orang tua saya. Saya bingung. Saya mau ninggalin Dina, tapi nanti Dina malah marahin saya besok pagi kalau ketemu atau apa. Saya takut sama Dina. Ya ampun, kok bisa seperti ini? Anehnya yang keluar dari mulut mbahnya Dina, Mak Surti gitu kan ya, mbahnya Dina ini justru malah mengatakan dengan bahasa Jawa ini, ciloko putuku. Tenan ra Le? Beneran gak Le? Kalau Dina ini masuk ke dalam lingkungan pabrik gula itu? Iya Mbah. Akhirnya Mbak Surti ini menyuruh menantunya, bapak dari si Dina, untuk mengerahkan warga untuk lapor ke RT agar semua warga ini datang ke sana dan mencari keberadaan Dina sebenarnya ada di mana. Akhirnya warga berbondong-bondong datang ke sana nyari keberadaan Dina. Ketemu dengan security-nya juga, Pak Teguh juga akhirnya memarahi bapak ibu Dina. Nah, Mbak Surti nyari. Nah, Mbak Surti ini bawa sesajen. Anehnya di sini justru malah nambah PR. PR-nya kenapa? Orang yang mencari Dina ini rata-rata kebanyakan justru malah kesurupan di situ. Mbak Surti, ini Mbak, teman saya kesurupan Mbak, teman saya kesurupan. Ini yang membuat Mbak Surti ini kebingungan kan? Ini mau nyari cucunya justru malah menyembuhkan orang-orang yang di situ kesurupan. Gak cuma sekali. Mbak Surti, tolong Mbak Surti. Ini Mbak warga kita Mbak Surti. Semua minta tolong Mbak Surti. Dan Mbak Surti ini di situ bener-bener kelelahan. Singkat cerita, ini sampai hampir jam 10 malam, Dina juga belum ditemukan. Yang ada banyak korban di situ berjatuhan kesurupan. Otomatis nih, dari pabrik gula itu, Pak Teguh dan yang lain-lain, termasuk Pak Nanang dan yang lain-lain, ini menyuruh untuk tarik mundur dulu. Tarik mundur, semua yang nyari Dina ditarik mundur dulu. Suasana tegangan di situ. Tarik mundur dulu, dibawa ke posko. Semua kesurupan. Ada mungkin 6 orang kesurupan di situ. Mbak Surti melayani satu persatu sampai mereka ini sadar. Dan rata-rata dari mereka yang kesurupan, mereka ini muntah-muntah. Muntah-muntahnya kenapa? Mereka ini bercerita. Semuanya ini rata-rata bercerita. Ceritanya apa? Mereka melihat penduduk-penduduk pribumi yang ada di situ di zaman dulu. Mereka melihat gitu kan ya. Mereka ini kayak menyaksikan banyak di situ
pembunuhan, pembantaian orang-orang yang tidak mau bekerja dengan Belanda. Rata-rata seperti itu. Saya melihat banyak orang di situ disiksa. Kakinya ini digergaji menggunakan gergaji mesin. Dan tangannya ada yang dipotong menggunakan golok. Semua rata-rata melihat kejadian pembantaian yang ada di area itu. Benar-benar dengan sangat kejam. Akan tetapi, di mana Dina? Dina ini di mana? Dina tak kunjung ditemukan. Mbak Surti sampai kelelahan. Menyadarkan banyak orang kesurupan loh. Kalau satu gitu mungkin masih bisa ditangani. Apalagi Mbak Surti ini udah perempuan tua gitu kan ya. Ini yang kesurupan anak-anak muda rata-rata. Bapak-bapak gitu. Capek lah Mbak Surti, lelah lah. Hingga pada akhirnya Mbak Surti ketika tenaganya dia ini udah pulih, dia memohon izin ya, minta izin sama Pak Teguh gitu kan ya, minta izin sama Pak Teguh gitu kan ya. Saya pengen mengembalikan cucu saya. Saat itu juga, ya kan, ketika Pak Teguh mengizinkan, Mbak Surti ini bersemedi di rumah tua itu. Mbak Surti bersemedi ya kan. Dia ini membaca mantra-mantra kuno. Membaca mantra-mantra Jawa kuno, berharap agar cucunya ini kembali pulang. Nah, setelah Mbak Surti ini selesai ritual gitu kan ya, sesajen sudah ia taruh di sudut-sudut ruangan di rumah besar itu gitu kan ya. Mbak Surti ini memohon agar cucunya ini dikembalikan dalam keadaan selamat. Setelah selesai, Mbak Surti pun ngomong sama Pak Teguh beserta atasan-atasan Pak Teguh. Ternyata di situ obrolan ini, kejadian ini gitu kan ya, ini diketahui oleh atasan-atasan Pak Teguh gitu kan. Nah, saat itu Mbak Surti pun ngomong, ini ditemani oleh orang tuanya si Dina. Nah, memang dari kepala staf yang ada di situ gitu kan ya, orang yang dituakan, orang yang jadi pemimpin di situ gitu kan ya, mengiyakan, monggo Mbah, terserah Mbah gimana. Saya sendiri bingung kalau masalah yang memang berkaitan dengan mistis. Nah, Mbak Surti bilang, saya hanya memohon itu. Nanti kalau ada apa-apa, kabar-kabar apa mengenai cucu saya, tolong kabarkan. Saya yakin cucu saya akan pulang. Iya Mbah, akan tetapi saya nggak ngerti Mbah. Saya tidak menjamin atau bagaimana, dan Mbah jangan sampai menyalahkan pabrik ini Mbah. Saya tidak menyalahkan. Saya sedang mengalami reinkarnasi. Tiba-tiba Mbak Surti mengatakan hal seperti itu. Mungkin pada saat ia ritual, ia kayak diberitahu sama hal goib gitu kan ya, kayak hal mistis gitu yang memberitahukan dia cucu Mbak sedang mengalami reinkarnasi. Reinkarnasi yang dalam bentuk apa ini? Nah, singkat cerita, selama Dina belum ditemukan dari pihak pabrik gitu kan ya, ini dari penjaga, security, staff segala macam, ini kan kabar sudah merebak nih kan ya. Ini selalu mereka ini mengadakan pencarian, walaupun bukan tugas utama gitu kan ya. Akan tetapi di sini Pak Teguh ngomong, ketika kalian semua menemukan kejanggalan atau apa segala macam, kita harus segera lapor apapun yang terjadi. Nah, pada saat itu semua orang yang ada di situ gitu kan ya, ini kan selain bekerja mereka juga mencari keberadaan Dina gitu. Setelah mengetahui Dina ini hilang gitu, Pak Teguh kan cerita sama orang-orang yang ada di situ. Singkat cerita, di hari ke-7, tepat di hari ke-7, kita sebut saja namanya Mas Beni. Mas Beni ini yang menjaga di mana ketika kereta-kereta yang rusak gitu kan ya, atau dia ini pindah rel gitu, roda-roda yang pindah rel, roda-roda yang dimana udah mulai bengkok, roda-roda yang udah tidak sejajar lagi untuk mengenai rel gitu kan. Mas Beni ini dia orang yang membetulkan di bagian itu. Tiba-tiba teriak, tolong Pak. Akhirnya beberapa orang-orang yang ada di situ ini segera merapat ke tempatnya Mas Beni. Ternyata Mas Beni ini menemukan Dina dalam keadaan tergeletak persis di persimpangan, ada kayak pertigaan gitu. Jadi zaman dulu ketika ada kereta yang melintas, ini yang menggerakkan gitu, yang menggerakkan agar kereta ini bisa melintas atau apa kembali lurus lagi. Ini pergerakan dari tangan, bukan otomatis dari pusat, nggak kayak sekarang. Ini manual, digerakkan tangan gitu.
perpindahan jalur ini menggunakan tangan agar kereta ini tidak gelempang gitu, atau kereta ini nggak roboh gitu. Pada saat itu ya kan, ini yang namanya Benny ini teriak-teriak, ini menimbulkan seluruh staf yang ada di situ ini berkumpul, termasuk Pak Teguh. Saat itu Dina ditemukan di situ ini dalam keadaan pingsan. Bajunya Dina ini compang-camping. Dina dalam keadaan pingsan. Ini sudah 7 hari. Dina segera dibawa ke puskesmas. Setelah Dina dibawa ke puskesmas gitu, dari pihak pabrik gitu kan memberitahukan, ini udah mulai dari ke anggota polisi juga. Karena memang ini mungkin bisa dikatakan udah di luar ranah tanggung jawab pabrik. Jadi udah diserahkan ke polisi juga. Nah, dari pihak polisi ini mengabarkan ke keluarga Dina. Ketika Dina ditemukan, semua segera bergerak menuju ke puskesmas. Akan tetapi Dina masih dalam keadaan pingsan. Dan nafasnya Dina ini masih jalan normal, tapi dalam keadaan pingsan. Dokter juga bingung, selang oksigen apa segala macam udah masuk, tapi Dina belum sadar. Saat itu Mbak Surti ini ngomong sama Pak Teguh. Pak Teguh, nuwun sewu, pemimpinnya siapa? Saya mau minta izin. Minta izin apa Mbak? Bukannya Dina ini udah ditemukan Mbak? Ya, saya bersyukur cucu saya sudah ditemukan. Akan tetapi nyawanya masih gantung. Nyawanya masih gantung Mbak? Iya, izinkan saya mengambil nyawa cucu saya. Tapi Mbah, nah pada saat itu karena Pak Teguh tidak bisa memberi keputusan gitu kan ya, Pak Teguh ini lapor ke atasan. Untungnya atasan yang bekerja di pabrik itu memperbolehkan. Akhirnya pada saat itu Dina yang belum sadar akan tetapi masih bernafas, Mbak Surti ini kembali lagi ke pabrik gula itu. Setelah mendapatkan izin, Mbak Surti ini kembali ritual. Saat itu juga ketika Mbak Surti udah mulai ritual, Mbak Surti justru malah nangis. Disaksikan beberapa orang yang memang di situ mengawasi Mbak Surti. Mbak Surti ini ritual sambil menangis dan memohon minta maaf terus menerus, dan Mbak Surti ini menangis terus menerus. Tangisan Mbak Surti ini kesedihannya, ini kesedihan yang lebih ke arah ke takut gitu kan ya, bukan sedih yang wajar gitu kan, sedih yang takut gitu, sedih yang seram. Ada apa ini? Setelah selesai ritual, Mbak Surti ini justru yang pingsan. Semua bingung. Lah ini yang minta izin, dia yang ritual, dia sendiri yang pingsan. Siapa yang mau menangani Mbak Surti? Sedangkan ya kan, ini di puskesmas kondisinya Dina juga belum sadar. Tak lama kemudian tangan Mbak Surti ini bergerak. Jari-jari Mbak Surti ini bergerak. Semua mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sadar, Mbak sadar. Mbak Surti sadar. Setelah Mbak Surti sadar, dia bergerak. Anehnya Mbak Surti langsung sujud. Gusti, cucu saya tidak bersalah. Cucu saya hanya menjalani alur cerita, alur urip. Saat itu juga ya kan, semua orang yang menjaga Mbak Surti ini semua merinding. Mbak Surti kembali hidup. Udah pingsan ini bangkit lagi karena nggak ngerti kan orang-orang semua yang jaga Mbak Surti. Dia minta izin, dia diperbolehkan ritual. Akan tetapi mereka ini tidak tanggung jawab ketika ada apa-apa. Nah Mbak Surti ini pingsan sampai dia ini bisa bangkit lagi dan mengatakan hal seperti itu. Singkat cerita, Mbak Surti pun mengucapkan terima kasih ke Pak Teguh dan rekan-rekannya. Mbak Surti bilang, cucuku sudah sadar. Dan ternyata benar, di puskesmas Dina sudah sadar, sudah ditangani oleh petugas-petugas puskesmas. Dan ketika sadar, Dina ini tidak langsung ditanyai apa yang ia rasakan. Berhari-hari dia ini nggak pulang, dia ini baru ditemukan, tidak ditanyakan di puskesmas. Akan tetapi setelah itu Dina ini langsung dibawa pulang. Nah barulah ketika sampai di rumah, Mbak Surti ini sudah menyiapkan sesajen untuk kesembuhan cucunya gitu kan ya. Mbak Surti minta waktu 3 hari agar orang-orang tidak mendekat ke Dina karena ada sesuatu yang belum selesai. Ojo domorose, kasih aku 3 hari agar aku tahu apa yang dirasakan cucuku. Ternyata dalam waktu 3 hari itu ya kan, ini benar-benar dari ibu bapak tidak mendekat, warga juga penasaran ada apa sebenarnya. Ini dari karnaval kok tiba-tiba jadi seperti ini gitu kan. Singkat cerita, 3 hari kemudian barulah
Dina ini menjadi Dina yang seperti semula. Dina keluar dari rumah Mbak Surti pagi-pagi, langsung menyapa ibu bapaknya, langsung memeluk ibu bapaknya. Warga-warga juga sudah tenang melihat, lah itu Dina udah mulai tersenyum, Dina udah mulai meluk orang tuanya. Tapi kan penasaran ada apa ini, karena pada saat itu memang kabar itu ini benar kayak mengguncang gitu ya Mas Lutfi, kayak menggemparkan. Kabar itu sangat menggemparkan, hilangnya Dina. Nah, pada saat itu Mbak Surti pada akhirnya ini datang ke rumahnya Dina gitu, yang ada di depan. Karena kan saya bilang tadi kan, rumahnya ini saling punggung-punggungan gitu. Rumahnya ini saling membelakangi. Nah, pada saat itu Mbak Surti pun ngobrol lah sama si Dina. Saiki kowe wis bisa cerita. Kamu sudah bisa cerita. Ndang cerita biar orang-orang dengar. Apa sebenarnya yang kamu rasakan saat kamu hilang? Nah, saat itulah Dina pun cerita. Dina hilang ini seperti apa sih? Kejadiannya seperti apa sih? Nah, disinilah Dina pun cerita. Mas April flashback, Mas April. Nah, saat itu kan Dina cerita. Dina ini masuk, lompat ya kan, masuk ke dalam rumah tua itu. Dina ini melihat cermin yang sangat besar sekali. Dina ini mengaca. Tiba-tiba wajahnya ini berubah. Dina sampai bingung. Wajahnya ini berubah, ya kan? Separuh jiwa Dina ini bertolak dengan jiwa Dina yang separuhnya gitu. Loh, kok aku seperti ini? Ketika melihat ke arah kaca, wajah Dina ini berubah. Nah, saat Dina ini sedang kebingungan dengan perubahan wajah Dina yang ada di kaca, Dina melihat sekelilingnya ini berubah menjadi yang baru. Mulai dari cat tembok, mulai dari apa yang ada di situ gitu kan ya, mulai dari ranjang, mulai dari tempat perabotan gitu kan, kaca, cermin, segala macam apa yang ada di itu, almari gitu kan ya. Ini semua berubah menjadi yang baru. Seolah ini dibawa ke tahun pada saat itu. Dina bingung. Sebagian ini Dina, sebagian Dina tidak bisa mengendalikan. Tiba-tiba Dina yang setengah itu, dia ini masih merasakan dia dipanggil oleh bapaknya. Bapaknya ini bukan berarti bapaknya Dina, akan tetapi ketika muncul, ini adalah orang lain dan itu orang Belanda. Dia berbrewok, dia menggunakan baju kerajaan Belanda, tiba-tiba ngomong sama si Dina. Evi, apapun yang terjadi kamu jangan sampai kamu berhubungan dengan orang pribumi yang ada di Indonesia. Jadi Dina ini, ya kan, dia merasakan menjadi seorang yang bernama Evi. Nah, bapaknya ini melarang agar Evi tidak berhubungan dengan orang Indonesia. Saat itu bingung. Dina ini benar-benar merasakan bingung. Loh, kok saya seperti ini? Apa yang saya rasakan? Seperti dia diputar gitu. Diputar ke arah dimana itu kejadian yang sebenarnya. Nah, pada saat itu ternyata yang namanya Evi gitu kan ya, yang merasuk di raganya Dina gitu kan ya, dia ini seorang putri Belanda. Dia ini seorang putri kerajaan Belanda gitu, salah satu kerajaan Belanda. Nah, bapaknya nggak suka kalau Evi ini berhubungan dengan salah satu orang pribumi itu, penduduk di situ. Kita sebut saja namanya Tomo. Mereka ini udah pacaran lama, dilarang sama bapaknya, dilarang sama si sang raja gitu. Sang raja ini melarang, akan tetapi ternyata berkali-kali Evi ini colong-colongan, namanya orang jatuh cinta gitu kan ya. Hingga pada akhirnya hubungan mereka ini diketahui. Tomo ini disiksa berkali-kali di depan mata Evi. Di depan matanya Dina kan, berarti Dina ini melihat. Sebagian jiwanya Dina ini sebagian jiwanya Evi juga gitu sih. Jadi di sini Dina bingung. Dia menyaksikan tapi tidak bisa melarang. Dia hanya bisa merasakan. Ya ampun, itu kekasihku sedang dipukulin segala macam. Ternyata yang namanya Tomo ya, dia ini punya salah besar terhadap Belanda. Gara-gara apa? Tomo ini memberitahukan keberadaan ya kan, kekuatan segala macam soal kerajaan bapaknya Evi. Dia bakalan seperti ini, pasukannya bakalan nyerang kota ini, pasukannya bakal nyerang kota ini, nyerang kota ini, nyerang kota ini. Nah, pada saat itu Tomo ini disiksa berkali-kali karena Tomo ini telah membocorkan. Gitu. Tak hanya itu, siksaan Tomo mengakibatkan ke sel-sel yang berada di jalur kereta yang saya tadi sempat cerita. Terlihat di situ ada rel-rel kereta. Nah, di situ ada sel-sel kayak bener-bener jeruji-jeruji besi yang terlihat di situ orang-orang Indonesia yang sedang disiksa. Ini akibatnya ketika kalian melawan Belanda. Tomo ini dipukulin berkali-kali di depan
orang Indonesia dan pasukan Belanda gitu. Inilah ketika ada orang yang berani melawan, membocorkan sebuah rahasia. Nah, si Tomo akhirnya diikat pada malam hari. Evi, ya kan, alias si Dina gitu kan, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Tomo. Walaupun cinta kita tidak bersama, paling tidak kamu harus hidup, Mas. Paling tidak kamu harus selamat. Dina nekat. Dina keluar dari jendela. Di mana di situ, ya kan? Dina pada saat masuk tadi pas pemotretan atau apa, Dina juga lewat jendela. Jadi yang namanya Evi dulu ini sering sekali lompat jendela, keluar masuk jendela gitu kan ya, jendela kamar. Ini yang membuat Dina pada saat itu pas mau pemotretan menjelang maghrib gitu, selesai maghrib segala macam gitu kan ya. Inilah sama yang dilakukan Evi. Evi keluar gitu kan ya, dia menyelinap gimana caranya bisa melepaskan Tomo. Akan tetapi ketika Tomo selamat, Tomo ini berhasil lolos, justru malah Tomo ini ketahuan dan Tomo ini ditembak. Mati di depan Evi. Separuh jiwa Evi adalah Dina. Mati di depan Dina. Dina pun menangis, Evi pun menangis melihat kejadian itu. Sama ini satu orang nih melihat sebuah kejadian. Tomo meninggal, ditembak tepat di mata Tomo. Jadi menembus. Jadi lukanya yang terlihat di situ, mata tembus, bagian kepala selesai. Tomo meninggal. Darah bercucuran. Nah, pada saat itu Evi yang ketakutan ini dikejar karena Evi ini yang Evi lakukan ternyata dia menggunakan pakaian ya kan yang ditutupi kerudung gitu. Nah, kerudungnya ini pakai kain goni agar tidak diketahui kalau itu adalah Evi. Evi terus dikejar karena sudah menyelamatkan si Tomo gitu kan. Nah, Tomo udah tertembak. Evi lari dan pada saat itu Evi melihat ada sebuah cahaya putih. Justru malah Evi yang ditembak. Dar. Nah, sebagian jiwanya Evi ini keluar. Inilah Dina. Dia keluar terus menabrak cahaya. Dina akhirnya selamat dan Dina ditemukan tergeletak tepat di depan sel-sel tahanan orang-orang pribumi gitu. Nah, flashback pun selesai. Dia menceritakan hal itu Mbah. Aku melihat banyak orang-orang kita ini disiksa, Mbah. Banyak orang-orang kita yang tidak mau bekerja, terus mereka ini disiksa. Ada yang dipotong-potong tubuhnya. Aku melihat, Mbah. Sama apa yang dilihat ketika pencarian Dina. Orang-orang warga-warga di tempat Dina ini kan sempat mencari Dina ketika Dina hilang. Apa yang mereka lihat saat kesurupan ini sama persis dengan keterangan Dina. Di situ banyak pembantaian-pembantaian yang luar biasa. Itulah kekejaman pada saat itu penjajah menjajah negeri kita. Semua melihat kalau orang-orang kita ini disiksa. Pada saat itu Mbak Surti pun bilang, aku wis weruh opo sing kowe weruhno. Aku tersiksa melihat hal itu. Aku sudah melihatnya. Mbak sudah melihatnya, Emak sudah melihatnya. Nah, Mbak Surti pun mengatakan hal seperti itu. Ternyata Mbak Surti ini dalam rangka mencari keberadaan di mana Dina, Mbak Surti juga merasakan apa yang Dina rasakan. Kenapa Mbak Surti yakin Dina masih hidup? Ternyata dibawa ke alam lain dan pada akhirnya ditemukan. Nah, singkat cerita, semenjak itu Dina ini dipesenin sama Mbak Surti agar tidak gegabah ketika di tempat baru atau apa. Karena apa? Wetonnya Dina atau apa ini weton yang dalam jumlah yang keramat gitu. Ada weton Jawa yang memang dikeramatkan gitu. Nah, Dina ini termasuk golongan weton yang keramat. Kamu mudah sekali berkesinambungan dengan hal-hal gaib, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi kamu lebih hati-hati. Nah, inilah yang membuat Dina ini berhati-hati gitu. Semenjak itu Dina ini menjadi orang yang lebih dia lebih menutup diri. Dia ini tidak semena-mena. Bahkan Dina ini ketika ketemu Pak Teguh atau apa segala macam, dia lebih banyak mengucapkan terima kasih. Karena tanpa bantuan Pak Teguh, Pak Anang dan staf-staf yang ada di pabrik itu, Dina nggak ngerti. Yang jelas Dina justru malah ibarat kata ini kayak ditanggap. Ketika Dina ini datang ke situ memberi makanan atau apa, jajan gitu kan ya. Ini Pak Teguh dan rekan-rekan ini tanya, apa yang kamu lihat dulu? Nah, karena pada saat itu juga Pak Teguh juga nggak ngalami. Jadi Dina ini kayak ditanggap untuk bercerita. Seperti ini Pak, dulu ceritanya seperti ini. Dina menceritakan. Akan tetapi Dina ini lebih berhati-hati. Ketika mendekati tempat-tempat yang menurut Dina ini baru atau apa segala macam, Dina lebih berhati-hati.
Seperti itu teman-teman gitu. Hingga pada akhirnya Dina selamat, semua selamat. Sampai pada akhirnya mbahnya Dina ini meninggal gitu. Nah, Dina justru menggantikan peran mbahnya. Ketika ada orang minta bantuan, pertolongan, ngitung hari ketika ada pernikahan, ngitung hari ketika ada orang hitan, ngitung hari ketika orang ini butuh bantuan, atau mungkin membantu ketika orang kesurupan gitu. Inilah yang menjadikan Dina ini, oh ini kewajiban gitu, tugas yang harus aku emban gitu. Sampai sekarang ini gitu. Dan cerita pun selesai. Gitu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini. Kok ada ya di momen 17-an seperti ini, ternyata banyak menyimpan cerita-cerita misteri di zaman Belanda gitu. Saya belum lahir juga, Mas Lutfi belum lahir ya Mas Lutfi ya. Dan ternyata lebih mengerikan di zaman itu ketimbang zaman sekarang yang wow gitu. Menurut saya ini zaman sekarang ini lebih apa ya Mas Lutfi, lebih misteri gitu kan. Kita pengen apa, ketik langsung jalan ini datang. Lebih tiba-tiba datang kok, kita pengen nasi goreng tiba-tiba datang, Mas ini pesanannya gitu ya kan. Pengen jodoh. Oh ya itu yang susah, pengen jodoh Mas gitu. Nggak ada aplikasi yang dapetin jodoh gitu terus jodohnya diantar gitu. Canda teman-teman ya. Ya gitulah ya. Itulah ceritanya selesai kan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Itu yang jelas ini cerita ngeri sekali. Ada orang di mana dia ini dihilangkan sejenak, berarti kan gitu kan ya, dihilangkan sejenak untuk melihat masa lalu. Orang yang lahir, weton, hari segala macem ini sama gitu, dan kejadiannya seperti itu. Wah, ngeri. Dan tepat itu di hari-hari kemerdekaan Indonesia. Gitu. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, monggo silakan kalian bagikan ke Rian Agus Widodo. Caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat gitu ya. Ini namanya siapa, kota yang di mana, biar saya kenal, tambah deket juga gitu kan ya. Yang mau disamarkan ini dikasih tahu yang jelas. Mas yang ini disamarin, yang ini disamarin. Runtutan ceritanya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Oke, bawahnya juga sama. Kronologi awalnya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, semuanya dikirim per paragraf atau per kalimat gitu. Jadi jelas saya ketika membawakan cerita, oh bentuk hantunya seperti ini, jelas. Seperti itu ya. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodorsinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858-704-3333-6, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858-704-3333-6, 3-nya 4 kali ya. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota, jangan sampai terlewatkan di bagian itu ya. Karena itu penting sekali, nama dan nama kota sekali lagi. Seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada